Assalamualaikum, halo semuanya. Di video ini kami dari kelompok 1 Biologi kelas 12 MIPA 6 akan membahas materi tentang sintesis protein. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, yuk kita perkenalan dulu. Kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 6 yang beranggotakan Fatimah Hikmah Syahidah, Nabila Salma Azahra, Naysila Nayana Mahirawati, Sri Lestari, Salsabila Aulia Purnomo, dan juga Vivi Anggraini. Di sini, kami akan membahas apa itu sintesis protein, bagaimana mekanisme atau tahapan dari sintesis protein, dan yang terakhir, kesimpulan dari materi sintesis protein yang sudah disampaikan. Kita lanjut ke inti pembahasan, apa sih sintesis protein itu? Arti kata sintesis sendiri yaitu pembentukan, sedangkan protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Sintesis protein atau biasa disebut juga biosintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin yang biasa disingkat A, guanin yang biasa disingkat G, sitosin yang biasa disingkat C atau S, dan urasil yang biasa disingkat U. Sintetis protein terletak di ribosom sitoplasma nukleus. Bahan baku dari sintetis protein adalah DNA. Hasil sintetis protein adalah asam amino yang berjumlah 20. Fungsi dari sintetis protein sendiri adalah mengekspresikan fenotip. Tahap yang dilakukan dalam sintetis protein yaitu transkripsi dan translasi. Tujuan utama dari proses sintetis protein sendiri adalah untuk membentuk dan menyusun protein yang dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Enzim, hormon, dan membran sel dalam tubuh kita merupakan hasil susunan protein. Eritrosit pun memerlukan protein untuk mengikat oksigen. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme atau tahapan dari sintesis protein. Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi, singkatnya sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Dilihat dari namanya transkrip, dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Transkripsi merupakan pengubahan DNA menjadi RNA yang dikenal sebagai mRNA atau RNAD. Transkripsi terletak di nukleus. Bahan baku proses transkripsi adalah DNA dan hasilnya berupa mRNA atau RNAD. Komponennya yaitu enzim polimerase, promoter untuk awal, dan terminator akhir. Transkripsi terjadi dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template pada transkripsi. Adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang dikenal dengan kodon AUG. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Sebelum menuju translasi, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu kodon. Kodon, kode genetik adalah deret nukleotida pada mRNA yang terdiri atas kombinasi 3 nukleotida berurutan yang menyandi suatu asam amino tertentu sehingga sering disebut sebagai kodon triplet. Asam
amino yang disandikan, misalnya metionin, oleh urutan nukleotida ATG AUG pada RNA. Codon start ditandai dengan AUG dan codon stop ditandai dengan UGA, UAG, UAA. Ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom, terjadilah proses translasi, yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Translasi terletak di ribosom sitoplasma. Bahan yang digunakan untuk tahap translasi adalah RNA, tRNA, rRNA. Hasil yang dicapai adalah asam amino. Translasi memiliki codon start dan codon stop. Codon start ditandai dengan AUG dan codon stop ditandai dengan UGA, UAG, UAA. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA G. Pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom unit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA akan membawa asam amino, metionin, dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A atau sitokapseptor, daerah B atau situs peptidil, dan daerah E atau situs exit. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkodon-kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika mRNA AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikutan peptida akan berbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk di tempat tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenal oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor masuk di daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dari ribosom pun akan terpisah dan bersiap akan melakukan translasi yang baru. Polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Kesimpulan, sintesis protein, biosintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA yang terletak di ribosom, sitoplasma, nukleus. Sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi yang terjadi di nukleus dan translasi yang terjadi di ribosom sitoplasma. DNA melakukan transkripsi di dalam inti sel membentuk RNA, mRNA meninggalkan inti sel menuju ribosom dengan membawa kodon. tRNA akan membawa asam amino sesuai kodon menuju ribosom.
translasi. Asam amino dirangkai sesuai kode genetik. Pada kodon terbentuk senyawa polipeptida protein. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Semoga kita semua diberikan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy everyone.